Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan baca kitab tentang Aina Nahnu min Ahaqis Salaf. Kitab tentang membahas tentang akhlak-akhlak salafun saleh. Bagaimana akhlak mereka sehingga bisa kita mencontoh, paling tidak bisa bercermin bagaimana akhlak kita dibanding mereka, dan kemudian ketika kita ingin untuk meniti jalan mereka, mencontoh mereka, maka minimal ada upaya. Jadi untuk itu, dan mudah-mudahan kita bisa juga jadi meneladani yakni akhlak mereka. Masih di dalam pembahasan tentang sikap zuhud mereka terhadap dunia. Yang bawa kitab aslinya ini di halaman 34. Yang bawa kitab terjemahannya ini halaman 54. Qalam alif Hamdulillah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi darani amin. Wa an Ziyad bin Mahaq qala kana Yansidad bin Aus yaqul innakum lan tarau minal khairi illa asbabahu wa lan tarau minasyarri illa asbabahu. Al khairu kulluhu bi khadafilihi fil jannah wa syarru bi khadafilihi fin nar. Wa inna dunya ardun khadirun ya'kulu minha al-barru wal fajiru wal akhiratu wa'dun sadiqun yahkumu fiha malikun qahirun wa likullin banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Iqra, coba dibaca yang bawa bahasa Indonesia, coba baca. Dari Ziyad bin Mahaq diriwayatkan bahwa ia menceritakan Sidad bin Aus pernah berkata, sungguh kalian tidak akan melihat kebaikan di dunia kecuali sebab-sebabnya, dan kalian juga tidak akan melihat keburukan di dunia kecuali sebab-sebabnya. Karena kebaikan itu dengan segala sisinya hanya ada di dalam surga, dan keburukan itu dengan segala sisinya di dalam neraka. Sebentar. 6 ini dari Ziyad bin Mahaq telah berkata, adalah Sadad atau Sidad bin Aus yang telah berkata, innakum lan tarau minal khairi illa asbabahu. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah melihat kebaikan kecuali itu hanyalah sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kebaikan yang sebenarnya. Ya tentu di dunia. Demikian juga walantarau, dan kalian tidak akan pernah melihat kejelekan
atau dari kejelekan kecuali asbabahu, kecuali hanya sebab-sebabnya, sebab-sebab yang bisa menjadikan sebab atau mengantarkan seseorang kepada kejelekan yang sebenarnya. Kenapa? Karena al khairu kulluhu bi khadafili bil jannah. Karena kebaikan seluruhnya dengan segala sisi-sisinya bi khadafilihi itu berada dalam surga. Yang kebaikan yang sebenarnya ya ini apa? Surga. Dan kejelekan yang sesungguhnya adalah apa? Neraka. Maka ketika mereka ada doa sapu jagat, doa singkat tapi untuk sudah mencakup semuanya. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini doa yang kelihatannya sepele dan gampang diucapkan. Kadang orang enggak, aku kepingin doa yang jelimet-jelimet ya, sampai detail-detail lah. Ini global. Karena global ini mencakup semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, Rabbana atina, karuniakan kepada kami, berikan kepada kami fid dunya, dunia ini hasanah, kebaikan. Kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan. Tentu kebaikan di akhirat surga. Dan kebaikan di dunia ya Allah yang Maha tahu. Tentu kebaikan ya menurut Allah. Termasuk juga kebaikan yang bisa bagian daripada akhirat atau sebab-sebab yang bisa mengantarkan akhirat. Ya, bisa mengantarkan ke dalam surga, yaitu kebaikan di akhirat. Demikian juga kejelekan-kejelekan di dunia, ya tentu baik dan jelek menurut syariat. Kejelekan-kejelekan di dunia ini ada menjadi sebab yang bisa mengantarkan kepada kejelekan yang sebenarnya, yaitu apa? Neraka. Jadi tentu ukurannya jelek, ya jelek menurut syariat. Jadi kejelekan yang ada di dunia, entah zina, entah termasuk kesyirikan yang paling besar kan, kesyirikan. Kesyirikan yang paling agung syirik, yang larangan yang paling besar kesyirikan. Demikian juga mungkin masalah yang lainnya, khamr, minum khamr, zina, dan seterusnya, masalah yang lainnya, ini semua kejelekan. Dan ini Pak mengantarkan ke dalam kejelekan yang sebenarnya, ya Pak, neraka. Neraka. Karena manusia, karena tempat akhir manusia ujungnya nanti imma fil jannah wa imma fin nar, mungkin ke surga dan mungkin ke neraka. Mungkin ke surga dan mungkin ke neraka. Maka sini disebutkan, dia mengatakan kalian tidak akan melihat kebaikan kecuali hanya sebab-sebabnya. Karena kebaikan yang hakiki surga. Jadi sesuatu yang baik ini, jadi insya Allah ini menjadi sebab pengantar ini apa? Ke dalam surga. Dan memang manusia masuk dalam surga itu sebetulnya ya karena fadl dari Allah, karena karunia dari Allah, dan bukan semata-mata, sebetulnya bukan semata-mata hasil amal kebaikannya, tapi semata-mata itu karena fadl karunia dari Allah. Tapi itu memang ada asbab, sebab-sebabnya. Demikian juga neraka ada sebab-sebabnya, yaitu kejelekan-kejelekan itu. Wa inna dunya aradun hadirun, dan sesungguhnya dunia ini adalah yakni apa? Hamparan, semua dihamparkan di dunia ini. Hadirun, yang nyata, yang ada, dan semua ditambahkan. Dunia ini memang indah. Semua yang ada di dunia dijadikan oleh Allah itu indah, hiasan bagi dunia ini. Maka semuanya kelihatan indah. Akan tetapi semua itu akan sirna, akan fana. Semua nanti ketika hari kiamat dijadikan rata. Jadi dunia ini adalah hamparan yang ada, nyata, hadir, ada sekarang ini. Yaqulu minha al-barru wal fajr, yang dinikmati, yang dimakan oleh orang-orang yang baik maupun orang yang tidak baik, orang yang fajir maupun orang yang bagus, orang yang beriman atau orang kafir, semua menikmati dunia.
Semua jadi makan suatu dari dunia ini, menikmati apa yang ada di dunia. Kenyataannya memang semacam itu. Bahkan tidak sedikit terkadang orang-orang yang kafir ini terkadang tidak sedikit yang diberi dunia banyak, kelihatannya enak, gedung-gedungnya lebih megah dan seterusnya. Wal akhirah wa'dun shadiqun, sedangkan akhirat itu ada janji shadiqun yang benar, yang pasti akan terjadi. Jadi ujian kan janji. Tapi siapa berjanji? Ini Allah Ta'ala, janji yang benar, yang pasti akan datang. Yakumu fiha malikun qahirun, yang di akhirat itu yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keputusan. Yang Maha Perkasa, Zat yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, Maha Raja, ini memberikan keputusan. Siapa orang-orang yang memang baik dan siapa yang tidak baik. Karena manusia nanti akan kembali kepada akhirat semua. Maka ketika ada musibah, kita baca istirja, yaitu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna panjang nanya ya, sesungguhnya kami. Inna lillah, milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepada Allah lah, rajiun, akan kembali. Coba kalau Anda baca, ini kan dianjurkan baca ketika ada musibah. Ketika Anda baca, artinya juga coba dihayati, dipahami. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini memang bahasa Arab ya kan? Bahasa Arab. Artinya apa? Inna lillah, sesungguhnya, coba rasakan, sesungguhnya kita atau kami semuanya, kita semuanya, inna lillah, itu milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kita semuanya kepadanya lah, kepada Allah lah akan kembali. Orang mukmin atau orang kafir, ia akan kembali kepada Allah, akan mati. Orang mau beriman atau tidak, mau taat apa tidak, orang yang sholat atau enggak sholat, sama, akan mati, akan kembali kepada Allah. Dan ternyata juga tidak hanya kembali. Kalau hanya kembali selesai, enaklah, kembali selesai, enggak ada beban. Kembali dan untuk kemudian dihisab, dimintai pertanggungjawaban atas amal-amalnya. Nah ini yang harus dipikirkan, akan ditanya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, la tazulu qadama abdin yaumal an rabbihi yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidaklah berpindah kedua telapak kaki seorang hamba dari hadapan Rabb-nya, dari hadapan Tuhannya pada hari kiamat, sampai ditanya tentang 4 hal. Ada riwayat tentang 5 hal, tapi yang bersama pertanyaan yang dimaksud, yaitu tentang apa? Umurnya, an umri fima afna. Ini tentang umurnya, di mana dihabiskan umurnya. Dikasih umur 60 tahun, 70 tahun, kadang ada yang 40 tahun. Di mana dihabiskan umurnya? Anda pakai di mana umur Anda? Selama hidup digunakan untuk apa saja? Wa an syababihi, tentang masa mudanya. Masa muda masih bagian daripada umur, ditanya. Aina abla, dari mana dihabiskan masa muda? Masih muda-muda bagaimana? Kemana? Masa muda kerja dulu yang banyak lagi ya, untuk dunia, yang penting kumpulkan dunia, nanti kalau sudah masa pensiun enak, tinggal enaknya. Kalau hanya kerja dunia saja, dia sampai pensiun. Ya pensiun duluan, diambil duluan. Nah, maka ini masa muda. Maka beruntunglah ketika Anda yang masih muda-muda, masih muda, kemudian bisa sudah kenal sunnah, dikenalkan dengan orang-orang yang mengajarkan sunnah, sehingga bisa hidup dengan ketaatan. Sungguh ini karunia ini.
termasuk salah satu dari 7 golongan yang mendapat naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Ta'ala, yaitu asyabu yansa'u fi ta'atillah, seorang pemuda yang tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah, di atas ketaatan pada Allah, belajar agama, menghafal Quran, belajar hadis, ini di atas ketaatan pada Allah. Ya walaupun kerja tapi tidak menyimpang dari ketaatan. Ini karena sudah kenal, oh ini nggak boleh, oh ini dosa. Ini pemuda. Kenapa? Pemuda ini kan nafsunya besar. Apalagi pemuda masih bujangan, kerja gajinya besar, mau apa-apa kayak keturutan siapa, mau apa saja bisa. Tapi kalau ada agamanya, dia akan gunakan itu untuk ketaatan kepada Allah. Akan beruntung ini. Kemudian wa an malihi, ditanya tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya ditanya, ada yang punya harta banyak, ditanya nanti itu, dari mana Anda dapatkan harta itu, dari yang halal atau yang haram, untuk apa saja. Kemudian yang kedua, dari asalnya halal apa haram. Yang kedua, fima anfaqahu, untuk apa dia belanjakan, kamu gunakan untuk apa saja hartamu, ditanya. Kan kalau yang ngurus manusia, memang ngapain kamu ngurus harta saya, itu kan harta saya, kepingin kan gitu paling ya. Tapi yang tanya di akhirat ditanya, Allah yang nanya. Maka siapkan jawabannya sekarang. Mari kita siapkan. Jadi kalau orang tahu ini, hati-hati hidupnya sudah. Dapat uang banyak juga menjadi mikir-mikir untuk apa, supaya nanti jadi apa, bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Disiapkan jawabannya sekarang. Gunakan untuk yang baik-baik, untuk ketaatan, untuk yang bisa mendatangkan amal-amal jariyah dan seterusnya. Ternyata ditanya. Kemudian yang keempat, yaitu an umri. Ada juga mungkin kelima, kan harta 2 pertanyaan, harta 2 pertanyaan. Yang terakhir apa? Wa an ilmihi, tentang ilmunya. Mada amila bihi, apa yang dia telah amalkan terhadap atau dengan ilmunya ini. Sudahkah ilmunya diamalkan? Tahu. Contohnya, orang yang punya, misalkan orang muslim, syahadat, konsekuensi syahadat ini sudah dipelajari, sudah ada amalkan apa belum? Sholat, wajib mendirikan sholat, kan itu prinsip yang kedua. Anda seorang muslim, sudah mendirikan sholat apa belum Anda? Sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya tahu, wajib. Anda sudah jalankan apa belum? Dan seterusnya. Ilmunya sudah tahu, diamalkan apa enggak? Ditanya. Orang yang punya harta, ternyata wajib zakat. Kalau udah punya harta, Anda punya harta sudah mencapai nisab, dipegang setahun, Anda zakati enggak? Keluarkan. Ditanya. An ilmihi madza amila bihi. Maka ini menjadi apa? Istiqdad. Orang menjadi istiqdad, siap-siap. Jadi kembali ke sini. Jadi akhirat mesti ada. Akhirat itu ada janji yang pasti, yang mesti ada. Di situ Allah Ta'ala memberikan keputusan. Maka berikutnya disebutkan walikulin banun. Walikulin, masing-masing punyai. Banun itu jadi kata apa? Banun itu anak-anak. Masing-masing punya anak-anak ini. Dunia punya anak-anak, akhirat juga punya anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Kalau di situ terjemahkan pecandu. Artinya jadilah kamu. Jadi masing-masing ini punya ini anak-anak ini. Anak-anak dunia berarti orang itu hidupnya ambisi hanya untuk dunia tok. Akhirat berarti orientasi dia aktivitasnya untuk akhirat.
Maka jadilah kamu anak-anak akhirat. Jadilah kamu orang-orang yang beramal berbuat untuk akhirat. Jangan hanya dunia. Dan jangan kamu menjadi anak-anak dunia. Jadi hanya ambisinya hidup hanya untuk mengumpulkan dunia tok. Jangan. Karena akhirat mesti ada. Mesti ada. Maka ini orientasi apa? Akhirat. Makanya orang berpendidikan, orang kepingin menyekolahkan anak atau mendidik anak lah. Mendidik anak tujuannya apa? Jangan dijadikan anak-anak hanya sekedar anak-anak dunia. Kalau anak-anak dunia pokoknya bisa nanti pendidikan yang tinggi, lulusan tinggi, 1 S2 S3 misalkan. Tapi tujuannya supaya mapan hidupnya dunianya. Kalau nanti ditinggal mati, biar sudah enggak khawatir dunianya. Kan kebanyakan tidak sedikit orang-orang dulu kan gitu kan. Lebih baik meninggali ilmu daripada meninggali harta. Kalau meninggali harta enggak bisa ngatur, habis kan itu. Kalau meninggali ilmu ya ini lebih baik gitu kan. Ya tinggal permasalahan ilmu apa? Ilmu apa? Maka dunia tidak dilarang, tetapi akhirat lebih diutamakan. Ilmu dunia, ilmu akhirat tentunya, ilmu agama, ya kan? Ilmu agama. Bukan berarti ini menafikan atau enggak boleh. Jadi urusan dunia boleh. Tapi yang utama tetap aja orientasi tetap harus akhirat. Jadi dokter misalkan, supaya menjadi dokter muslim, bisa berdakwah dengan di situnya, di bidangnya, bisa menolong orang-orang muslim yang lainnya yang enggak mampu bisa ditolong dan seterusnya, ya kan? Orientasi akhirat. Apapun kan bisa aja, tergantung niatnya. Jadi terutama masalah dunia akhirat tentu harus diperhatikan. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat. Jadi orang-orang yang orientasinya ke akhirat. Sama. Maka bagus sekali. Nah, cita-citanya apa? Enak kan? Ada yang jadi ini kan? Kan mesti anak-anak ya. Kalau ada yang kepingin jadi dokter, kepingin jadi guru. Salah? Ya tidak. Tapi punya cita-cita. Anda cita-citanya apa? Enggak punya cita-cita, bingung. Cita-citanya apa? Lah. Hah? Alim. Ya enggak salah, tapi masih tengah-tengah alimnya. Cita-citanya apa? Nah, itu loh cita-cita alim yang masuk surga. Orang alim enggak masuk surga ya banyak. Bisa aja alim tapi hanya petentang-petenteng, hanya seakan enggak diamalkan ilmunya lah. Tapi maksudnya alim yang masuk surga. Jadi dokter yang masuk surga. Yang amalkan sunnah. Ya, jadi masuk surga. Karena tadi kebaikan utama hakikinya apa? Surga. Masuk surga semuanya. Entah jadi apa, yang penting soleh solihah, mukmin mukminah masuk surga. Maka itu ya. Memang Rabbana artinya fitunya hasanah tadi. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari neraka. Minta. Udah. Ya nak, yang penting masuk surga. Masuk surga. Ya masuk surga kan ada sebab-sebabnya tadi. Kalau Anda punya ilmu yang banyak, bisa ngajarkan jadi guru yang masuk, ya kepingin guru yang masuk surga. Guru ngajarkan apa? Dan guru memang menentukan. Guru apa yang diajarkan kepada anak. Kalau kebaikan diamalkan, ya mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Tapi yang disampaikan ketika tidak baik, tidak benar, diikuti orang, jatuh ke dalam dosa, ya bahaya. Maka guru perannya juga penting. Guru apa saja sebenarnya bisa diarahkan orang murid-murid kepada tauhid. Apalagi guru contohnya guru alam ya, tentang geografi, kan banyak di Al-Quran kita diperhatikan masalah tauhid. Maka bawa. Cuman kadang-kadang tidak sedikit buku-buku yang dulu kalau kita pelajari kadang-kadang berhenti di situ. Coba dinaikkan sedikit. Naikkan sedikit maksudnya adalah contohnya tentang kejadian
gempa atau apa saja. Semua itu siapa yang buat itu? Allah. Ini peringatan supaya ini kalau gurunya pintar bagus, ya kan? Gurunya yang kenal sunnah ya diarahkan ke situ. Supaya enggak hanya sebatas itu karena gejala alam. Gunung meletus dan semisalnya. Supaya apa? Memang semuanya mengarah pada tauhid. Karena itu semua itu tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Makanya jadi apapun yang bisa mengantarkan ke dalam surga. Nah ini, jadilah fakunu min abnail akhirah, jadilah kalian termasuk abnail akhirah, wala takunu min abnaid dunya. Ini apa kaitannya dengan zuhud terhadap dunia? Berarti ini pesan dari kaum salaf semacam itu. Jadi ambisinya itu jangan dunia, ambisinya, tapi orientasinya akhirat. Akhirat. Apakah berarti tidak boleh kaya? Ya boleh, kaya yang bisa mengantarkan kepada akhirat surga. Dengan kaya sudah, sekolah aku yang bangun semuanya sampai jadi. Masjid aku sudah. Ya begitu. Jadi diberi itu kekayaan untuk ke sana misalkan. Orientasi akhirat. Wah, aku mati juga enggak bawa harta, kan begitu. Jadi orientasi akhirat. Jadilah min abnail akhirah wala takunu min abnaid dunya. Jadilah kalian anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Maksudnya orientasi jangan dunia. Nah, yang berikutnya. Wa Abdullah bin ukhti Muslimi bin Sa'ad anhu qala aratu al-hajja fadafa ilayya khali Muslim asrata alaf dirham wa qala li idza qadimta al-Madinah fangdur afqara ahli baitin bil Madinah fa'atihim iyaha. Falamma dakhaltu sa'altu an afqari ahli baitin bil Madinah faduliltu ala ahli baitin fataraktu al bab fa'ajabatni imra'atun man anta faqultu ana rajulun min ahli Baghdad uditu asrata alaf wa umirtu an uslimaha ila afqari ahli baitin bil Madinah waqad usiftum li fakhuduha faqalat ya Abdullah inna sahibaka ishtarata afqari ahli baitin wa haula'i ladina bi izaina afqara minna fataraktuhum wa ataitu ulaika fataraktu albab fa ajabatni imra'atun faqultu laha misla ladzi qultu litilka mar'ah faqalat ya Abdullah nahnu wa jiranuna fil faqri sawaun faqsimha bainina wa bainahum atau bainana wa bainahum. Nah, perhatikan ini intinya. Jadi dari Abdullah bin ukhti Muslim ya, putra saudari perempuan Muslim, saudara perempuan ya, saudari Muslim bin Sa'ad an-Nauqala. Bahasa ia telah berkata, aku ingin haji. Kemudian fadafa ilayya khali, pamanku kemudian pamanku Khol ini jadi saudara dari pihak ayah. Pamanku yaitu Muslim memberikan kepadaku 10.000 dirham uang. Waqolali dan mengatakan kepadaku, jika kamu nanti datang di Madinah, maka perhatikan orang yang penduduk Madinah yang paling fakir, paling miskin di Madinah. Lalu berikan harta ini kepada mereka 10.000 dirham. Maka ketika aku masuk di kota Madinah, aku bertanya tentang siapa orang yang keluarga yang paling fakir, paling miskin di Madinah. Lalu aku pun ditunjukkan kepada suatu keluarga, yaitu sebuah keluarga di sana. Lalu aku ketuk pintunya. Tiba-tiba ada seorang wanita yang menyambutnya, yaitu menjawabnya. Man anta, siapa kamu? Faqultu, aku pun menjawab, aku ada seorang lelaki dari seorang dari penduduk Baghdad. Nah, aku dititipi uang 10.000
dirham. Dan aku diperintahkan untuk menyerahkan uang itu kepada keluarga yang paling fakir, paling miskin di Madinah. Waqad usiftum li, dan jadi kemudian aku ditunjukkan, jadi disebutkan tanda-tanda itu, tanda-tanda orang fakir itu ada pada diri kalian. Fakhuduha, maka ambillah harta ini untuk kalian. Ternyata orang yang miskin ini pun nggak langsung segera ngambil. Oh iya, terima kasih gitu, enggak. Bayangkan 10.000 dirham dikasih, nggak minta. Kayaknya Anda keluarga paling miskin di sini sih. Saya cek berita-berita yang ada, Anda paling miskin sini. Sudah, saya ini ambil ini. Bayangkan ini, kaum salaf. Salaf itu kan semua yang mendahului kita. Ternyata enggak juga langsung diambil, padahal dia memang miskin ketika itu. Enggak langsung diambil berat, alhamdulillah banyak rezeki nomplok gitu kan. Rezeki dari langit ini. Tidak ternyata. Kemudian dia justru mengatakan ya Abdullah, wahai hamba Allah, wahai Abdullah. Sesungguhnya temanmu itu kan mensyaratkan orang yang paling fakir, yaitu keluarga yang paling fakir. Dan mereka ini orang-orang yang berada di depan kami, di sekitar kami, itu bahkan lebih fakir daripada kami. Jadi kami nggak berhak, itu mereka lebih fakir, kan? Nah kalau sekarang lihat, ada orang misalkan, kalau dulu jam keseda dulu ada ya kan? Ya kan? Untuk kesehatannya nggak bayar itu loh. Kan syaratnya miskin kan? Nah orang-orang punya mobil barang minta kok kadang-kadang kan? Kalau sekarang ya kan? Oh katanya ini minta supaya kartu jam keseda atau jaminan kesehatan daerah atau yang semisalnya. Kalau sekarang ada BPJS tapi kan bayar. Ada juga yang BPJS nggak bayar. Orang miskin memang ada dapat. Artinya kadang-kadang orang sekarang itu memiskinkan diri banyak sekarang kan? Saya waktu itu pernah juga. Waktu ya habis baru keluar, kayaknya ada maunya, khawatir ada operasi kan. Tanya ke puskesmas. Ya baru berumah tangga ya. Jadi mikir-mikir dari badan jaga-jagalah. Ternyata puskesmas kalau nggak salah pakai kesehatannya, Pak, ini syaratnya itu gini, anaknya misalkan terlantar, nggak bisa sekolah, kemudian nggak makan entah 3 hari itu berapa. Waduh, kalau begitu nggak usah Pak, saya bilang. Saya masih bisa. Nanti khawatir kalau memang betul-betul kita mampu minta, setelah minta justru betul-betul nggak bisa sesuai dengan syarat-syarat itu, apa nggak tambah sengsara? Oh kita masih mampu nggak usah Pak, nggak usah gituan. Alhamdulillah juga nggak jadi juga operasi, nggak jadi. Hanya memang sudah selesai penyakitnya hilang. Maksudnya artinya kita kadang-kadang mikir kalau memang harusnya syaratnya begitu, nggak usah kita, ya Pak nggak apa-apa diisi aja gini, nggak usah takut kita. Ini mereka orang salaf ini. Jelas miskin 10.000 dirham. Ini pelajaran, contoh itu. Artinya ini kan syaratnya tadi kan disuruh memberikan orang yang paling miskin. Itu orang-orang di sekitar kita juga miskin. Bahkan mereka ada yang lebih miskin daripada aku. Aku nggak berhak berikan mereka. Maka fataraktuhum, aku pun meninggalkan mereka. Wa ataitu ulaika, dan aku pun datang kepada mereka yang mereka sebutkan tadi. Aku datangi mereka. Sama. Aku pun ketuk pintunya. Ada seorang wanita yang menjawabnya. Fakultulah, dan aku pun mengatakan kepada wanita ini sebagaimana aku katakan kepada wanita yang pertama tadi. Maka ia pun sama mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, ya Abdullah. Wahai hamba Allah, nahnu wa jiranuna, kami dan para tetangga kami itu sama-sama miskin, sama fakirnya. Dan kalau begitu bagilah harta itu antara kami dan mereka, sudah bagi rata aja. Bagi rata. Ini pelajaran yang kita contoh. Terkadang kita kan kadang-kadang tidak sedih, mungkin bisa jadi kalau sekarang pertama, kadang-kadang orang nggak semiskin itu, minta dimiskin-miskinkan supaya dapat jatah, ya kan? Jangan begitu. Kadang-kadang ada raskin, beras untuk orang miskin itu. Kadang-kadang orang mampu itu minta, kalau nggak dikasih, kok aku nggak dikasih? Entah nanti dia itu mintanya mau dijual lagi atau apa. Tapi kadang-kadang minta juga bagian mereka. Saya kadang-kadang kalau begitu mikir, ya kalau setelah itu seandainya setelah dikasih itu tiba-tiba ada sebab apa? Karena itu permintaan dia kan, ya kan?
Dan kau nggak kurang bersyukur Allah memberikan dia lebih, kok minta-minta disamakan betul-betul miskin. Kau setelah itu seandainya terjadi menjadi miskin betulan, apa enggak sangat mungkin bagi Allah untuk menjadikan semacam itu? Takut kita. Ini hati-hati. Kalau bisa kan sebaliknya kan. Di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Malistaghna yughnihillah." Malistaghna yughnihillah. Jadi may yasta'fif yu'ifahullah. Mayastaghna yughnihillah. Barang siapa yang yastaghni, mayastaghni yughnihillah, barang siapa yang merasa kaya, Allah akan mengayakan. Merasa kaya itu maksudnya bukan sombong, bukan sombong ya. Merasa kaya itu enggak minta-minta. Itu merasa kaya. Karena laisal ghina an kasatil ardi wala ghina nafsi. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, kaya itu bukan karena kaya harta. Akan tapi kaya itu apa? Kaya hati. Orang yang hartanya banyak tapi semacam tadi, misalkan ada pembagian beras miskin, aku juga ikut bagi, kau nggak dibagi, marah-marah. Berarti masih miskin dia. Intinya dia masih fakir, masih mengharapkan pemberian orang. Dari kaya itu kaya hati. Laisal ghina an kasatil ardi walakinnal ghina nafsi. Jadi bukanlah kaya itu kaya karena banyaknya harta, tapi kaya itu kaya hati. Dengan penjelasan hadis itu bahwasanya orang yang banyak harta tapi hatinya masih kepingin dikasih orang, mengharapkan masih diberi orang, intinya berarti hakikatnya orang itu fakir. Nah, maka di sini kita sama-sama fakir. Bagikan semuanya udah. Bagikan semuanya. Nah, kalau sekarang mungkin kadang-kadang untung nggak diberikan dia. Padahal dia juga miskin juga kan. Kok diberikan aku, kan aku nggak minta-minta, kan rezekiku. ya kan, ini rezeki aku ini. Gak usah ngomong-ngomong, bisa jadi begitu kan. Tapi ini enggak. Dan ini patut dicontoh. Jadi kalau seandainya pun dibagi, bagikan sama, nggak apa-apa. Anda mendapat bagian, tapi kan sama-sama bagi supaya rata. Nah, jadi ini juga menjadi pelajaran dan menunjukkan mereka memang zuhud terhadap dunia. Kalau orang nggak zuhud terhadap dunia, langsung ditangkap, tangkap, nggak usah ngomong-ngomong. Udah bisa untuk setahun, misalkan. Bisa untuk makan sebulan, 2 bulan, 3 bulan misalkan. Kan rezeki. Tapi ini enggak. Jadi semacam itu. Nah, setelahnya, berikutnya masih kurang 7 menit. Ini hadis panjang. Yang terakhir tapi ini. Terakhir ini yakni panjang terakhir ini. Baik, coba dibaca. Intinya memang ada ini yang bisa dibaca sih di situ ya. Kan yang punya buku bisa dibaca, tapi yang enggak punya buku enggak bisa. 6 ini dari Ibrahim bin Syaibah bin Sabib bin Syaibah telah berkata, "Kuna natajalasu fil Jum'ah." Kami pernah bermajelis di hari Jumat. Duduk bermajelis di hari Jumat. Kemudian datanglah seseorang, fa'ata rajul alaihi saubun wahid. Dia hanya mengenakan sehelai pakaian. Ini yang perlu diperhatikan orang ini. Ada seorang laki-laki datang dengan mengenakan satu pakaian yang diselimutkan. Pokoknya bisa menutupi tubuhnya. Multakhifun bihi. Fajalasa ilaina. Lalu laki-laki ini pun duduk bersama kami. Fa'alqa mas'alatan, lalu dia melemparkan sebuah masalah. Bertanya sebuah masalah. Famazilna natakallamu fil fikhi hatta insarafna. Maka setelah itu kami terus-menerus berbicara membahas tentang masalah fikih di majelis fikih sampai kami bubar, sampai selesai. Kemudian di hari Jumat berikutnya pun ia pun datang lagi kepada kami dan kami fa'ahbabnahu, kami akhirnya mencintainya, menyukainya. Wa sa'alnahu an manzilihi, dan aku pun bertanya tentang rumahnya, di mana rumah orang ini. Orang itu sederhana, pakainya cuma satu. Tapi begitu datang tanya tentang masalah agama, masalah fikih. Lalu kami pun bertanya kepadanya tentang rumahnya di mana. Lalu ia menjawab, faqala
Angzilu al-Harbiyah. Jadi aku tinggal di daerah Harbiyah. Fasalnahu an kunyatihi. Lalu aku pun bertanya kepadanya tentang kunyahnya. Faqala, lalu dia menjawab Abu Abdillah, kunyahnya Abu Abdillah, rumahnya di Harbiyah. Farogibna fi mujalasatihi. Maka kami pun senang bermujalasah, berduduk bersamanya. Wa ra'ayna majlisana majlis fikhin, dan kami melihat majelis kami menjadi hidup menjadi majelis fikih. Jadi pembicara masalah fikih. Fa bakasna bidzalika zamanan tsumma inqata'ana. Maka itu pun berlangsung lama. Kemudian setelah itu terputuslah dari kami. Faqala ba'duna ba'di ba'din, orang ini enggak datang lagi. Maka sebagian kami berkata kepada sebagian yang lain, "Ma haluna, bagaimana keadaan kita ini? Qad kana majlisuna amiron, dahulu majelis kita ini makmur, rame bi Abi Abdillah, dengan Abu Abdillah, kunyah orang tadi, orang laki-laki tadi. Wa qad dan sekarang sara muhisan, menjadi sepi, lenggang, enggak ada pembahasan apa-apa. Fa wa'ada ba'duna bi ba'dun idza asbahna an na'tiya al-Harbiyah fanas'alu anhu." Maka sebagian kita pun berjanji dengan mengadakan perjanjian dengan sebagian yang lainnya, ketika si pagi hari, besok pagi harinya kita akan berangkat ke Harbiyah dan menanyakan tentang keadaan orang itu. Maka ini pelajaran juga. Itulah yang dan contoh juga. Misalkan suatu ketika biasa kita ketemu dengan majelis, berteman, sholat jamaah ketemu, bermajelis ketemu. Suatu ketika enggak ada orang ini, kemana? Nah, jangan cuek-cuek aja. Tapi ditanya, kemana ya? Orang biasa datang, bagus orang itu. Bertanya tentang masalah fikih, hidup majelis kita. Sekarang kok enggak? Beberapa hari kok enggak ketemu, kemana? Ditanya. Tadi kan ditanya, tempat tinggalnya di mana? Perlu juga memang kadang-kadang kita tanya. Saya ini belum tanya sih ya. Antum tahu enggak tinggal masing-masing ini? Enggak tahu. Paling kebanyakan enggak tahu juga. Bagus juga tanya, di mana tinggal? Tapi ditindaklanjuti kalau seandainya nanti itu enggak ada, kunjungi ke rumahnya. Di mana dia enggak tahu ya. Bertemu berkali-kali, enggak tahu, enggak tanya rumah namanya enggak tahu, rumahnya juga enggak tahu. Ini contoh juga. Enggak apa-apa tanya. Emang begitu. Di mana? Anda siap? Di mana dia tinggal? Di mana tinggal? Misalkan. Kaifa haluk misalkan. Aina taskun? Di mana tinggal Bapak? Di sana, di daerah sana misalkan. Namanya siapa? Suatu ketika kalau tidak ada bisa dicari ke situ. Kan gitu. Anda aja enggak tahu rumah saya kan? Tahu? Ada beberapa yang enggak tahu dan banyak yang saya lihat enggak tahu. Seandainya saya suruh ke sana, bingung. Karena enggak pernah tahu. Walaupun sebenarnya tidak jauh, ya kan? Tidak jauh. Anda enggak bertanya, saya juga enggak usah ngomong-ngomong, ngapain juga ngomong-ngomong kan? Jadi ini paling enggak penting. Tanya nama, di mana tempat tinggal. Paling tidak gunanya untuk apa? Ya kalau ditanya jangan ngapain tanya-tanya, enggak lah. Jawab aja. Insya Allah semacam tadi fungsinya. Akhirnya apa? Lihat. Fa'ataina Harbiyah, maka kami pun datang kepada Harbiyah, ke tempat yang namanya Harbiyah itu. Wa kunna ada, dan kami berjumlah beberapa orang. Faja'alna nastahi an nas'ala an Abi Abdillah. Maka kami pun ja'ala sini enggak usah diartikan. Maka kami pun akhirnya malu untuk bertanya tentang Abu Abdillah ini. Maka fanadorna ila sibyan. Dan kami melihat ada anak-anak qad insarafu, mereka telah pulang minal kutab mungkin sejenis tempat kutab ya untuk belajar Al-Qur'an, nah, semacam itu. Fakulna, maka kami pun bertanya Abu Abdillah, maksudnya kenalkah kalian dengan Abu Abdillah? Faqalu, maka mereka anak-anak ini pun menjawab, la'alakum ta'nauna as-sayyad. Barangkali yang Anda maksud itu adalah Abu Abdillah sayyad, pemburu. Ternyata tadi itu orangnya tukang buru. Pemburu burung. Memburu. Pekerjaannya memburu burung. Kan enggak ada kerjaan. Intinya. Qulna na'am, kami mengatakan iya betul. Qalu hadza waqtuhu al-an yaji'u. Nah, inilah saatnya dia datang. Jadi berburu. Kan? Ternyata yang dianggap orang tadi alim itu ternyata berburu, enggak datang. Kenapa dia enggak datang? Kok enggak datang ke majelis tadi? Sebabnya apa? Waktunya hampir habis kayaknya. Sebabnya adalah
Ya, intinya di sini, inti kisahnya aja ya, intinya dia nggak datang itu ternyata apa? Dulu waktu itu ada orang yang berada di tetangganya ini punya baju sehingga bisa dipinjam baju itu untuk hadir di majelis ilmu itu. Satu baju dipinjam. Begitu tetangganya ini sudah pergi, nggak ada yang dipinjami baju lagi, nggak ada untuk baju, bayangkan. Akhirnya nggak bisa hadir di tempat itu, bayangkan. Ya, intinya tapi ini juga tadi intinya datang ke rumah, kemudian yang menemui istrinya sih. Kemudian begitu datang ternyata ini datang membawa burung hasil buruannya, separuh sudah disembelih, separuh masih hidup. Yang sebelih kemudian yang dari sembelih diberikan istrinya untuk dimasak untuk menjamu tamunya, yang masih hidup dijual untuk belanja, untuk bisa menjamu ini, bayangkan. Singkat cerita intinya akhirnya orang ini berinisiatif kan mau datang ini mau menolong. Wah, keadaannya kok begini, urunan. Akhirnya udah kita pulang, habis itu pulang mereka iuran uang termasuk ditanya oleh gubernur Baghdad. Dari mana kalian? Begitu disampaikan ini, ternyata yang pertama kali mau menyumbang gubernurnya, bawa uang banyak. Udah mengirim utusan, tapi begitu datang tambah nggak suka. Ada apa kalian dengan gubernur ini? Apa yang kamu omongkan? Kok kamu akhirnya tutup, jerak pintunya tutup, tutup, kaget. Jadi nggak mau nerima. Akhirnya sudah gubernur itu, wah dia orang Khawarij ini. Seakan-akan begitu, kok diberi gubernur dari dia kok nggak mau nerima gitu kan? Padahal dia bukan orang Khawarij, bukan, ini orang soleh. Akhirnya didatangi sendiri. Kemudian begitu datang sama dengan itu utusan itu dengan membawa pembantunya, suruh memberikan itu. Intinya habis itu kemudian istrinya juga ngomong, ada apa? Justru sejak kalian datang mau membawa sumbangan itu, akan datang dia akhirnya di ujung itu, dia akhirnya sejak itu dia banyak berdoa. Dari intinya akhirnya dia berdoa saja, nggak suka itu, akhirnya wudhu. Di situ dia merintih terus, kemudian akhirnya dia masuk rumah dan langsung menuju tempat air, lalu dia mengambil air untuk berwudu. Lalu istrinya mengatakan, lalu ku dengar ia berdoa, ya Allah, ambillah diriku kepadamu, maksudnya matikanlah aku, dan janganlah engkau timpakan fitnah kepadaku, gara-gara ingin disumbang gubernur dengan uang yang banyak. Justru berdoa minta mati aja. Akhirnya kemudian istrinya mengatakan, kemudian ia menengadahkan tangannya sambil terus mengucapkan doa tersebut. Setelah itu aku menemuinya, ternyata ia telah meninggal. Dikabulkan doanya dan betul-betul meninggal. Dia sudah menjadi mayat, sudah meninggal. Aku segera berujar, maka di sini, oh sungguh ini merupakan kejadian yang agung. Janganlah kalian ceritakan kejadian ini sedikit pun kepada siapa-siapa. Aku langsung menemui Muhammad bin Sulaiman dan menceritakan kejadian itu. Dia berujar, biar aku pergi sendiri. Maksudnya gubernur sendiri pergi ke situ dan mensolatkannya. Bayangkan. Intinya, jadi ini menjadi pelajaran, ya, orang ini ternyata semacam itu, bayangkan. Orang nggak punya apa-apa, begitu mau disumbang tambah nggak mau, nggak suka. Padahal itu kan tadi nggak bisa hadir di masjid ilmu bukan karena apa? Nggak punya pakaian. Anda punya pakaian banyak, kendaraan juga ada. Kadang-kadang majelis ilmu mikir-mikir mau datang. Kemudian juga diambil pelajaran dari sini juga. Demikianlah seyukyanya orang bersahabat. Ketika nggak hadir ditanya bagaimana keadaannya. Dari sisi yang memberi ini patut dicontoh. Kasihan dia nggak punya apa-apa, dia nggak usah minta-minta, nggak apa-apa. Kita kalau bisa mencari tahu, walaupun dia nggak usah, ini kan nggak tahu ini, nggak ngomong-ngomong aku miskin nggak punya ini, nggak, bayangkan. Tapi nggak apa-apa. Ketika ada teman kita yang nggak tahu, nggak punya gini-gini, kita bantu iuran, nggak apa-apa. Kalau dia mencontoh orang yang mau disumbang nggak mau tadi, itu hak dia, itu hak dia. Tapi paling tidak itulah, paling tidak zuhudnya mereka. Jadi ini mudah-mudahan menjadi pelajaran. Jadi bagi siapa yang diberi dunia, mudah-mudahan tidak meletakkan dunia di hati sehingga menjadi pelit. Ini milikku.
Bagi siapa yang diuji dengan yang hidup yang pas-pasan, mungkin agak kekurangan, ternyata orang dulu lebih miskin, maka kadang-kadang kita berpikir disitulah mungkin yang para sahabat, tabi'in, banyak penghuni, Rasul mengatakan apa? Banyak penghuni surga itu orang-orang miskin. Bukan orang miskin atau miskin harta, tapi imannya kuat ya, kayak jelas para sahabat. Tapi kau sekarang jangan sampai sekarang miskin, harta juga enggak punya, iman juga tidak kuat, ibadah jarang-jarang. Memang jangan sampai begitu. Naudzubillah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.